Pernah nggak sih kamu berdoa, tapi justru apa yang menjadi doamu itu kok didatangkannya berkebalikan dari apa yang sudah kamu doa? Kebanyakan orang itu berdoa meminta sesuatu. Contohnya, dia meminta kekuatan. Maka Tuhan akan memberikannya tekanan. Supaya apa? Ketika diberikan tekanan, diberikan kesulitan, orang tersebut akan menjadi kuat. Orang tersebut akan menjadi lebih berdaya hidupnya. Itulah kenapa Tuhan selalu menjawab doamu. Ketika kamu berdoa meminta kebijaksanaan, Tuhan akan memberikanmu masalah untuk diselesaikan. Supaya apa? Ketika kamu mendapatkan sebuah masalah, kamu bisa lebih bijaksana untuk menyelesaikan masalah itu. Ketika dihadirkan sebuah problem dalam hidup kamu dites apakah kamu itu bisa lebih bijaksana, apakah kamu itu bisa mengatasi permasalahan itu secara bijaksana, atau justru kamu masih menggunakan ego kamu untuk menyelesaikan masalah itu. Jika meminta keberanian, maka Tuhan akan memberikanmu bahaya untuk diatasi. Karena keberanian erat kaitannya dengan ketakutan. Apa yang menjadi ketakutanmu itulah yang akan didatangkan pada akhirnya. Tujuannya untuk apa? Untuk kamu hadapi. Ketika kamu sudah bisa menghadapi ketakutanmu itu, maka tidak ada lagi yang kamu takutkan dan kamu akan lebih berani. Sekaligus kamu bisa lebih menyadari bahwa apa yang menjadi ketakutanmu itu hanyalah ilusi yang pikiranmu ciptakan. Jika kamu meminta cinta, maka Tuhan akan memberikanmu orang-orang yang bermasalah untuk dibantu. Kenapa kok diberikan orang-orang yang bermasalah untuk dibantu? Supaya kamu bisa memahami bahwa ternyata di luar sana banyak orang-orang yang bermasalah, lebih bermasalah dari kamu. Ketika kamu menghadapi orang-orang yang bermasalah itu atau orang-orang bermasalah itu meminta bantuan kamu dan kamu bisa membantunya, kamu bisa menyelesaikan setiap permasalahan mereka, membantu mereka keluar dari permasalahan mereka, maka kamu akan merasakan kelegaan, kamu akan merasakan sukacita, bahkan cinta kasih yang mendalam, yang pada akhirnya tujuanmu adalah membantu mereka. Apapun nanti hasil yang kamu dapatkan, entah itu uang, entah itu terima kasih, ucapan terima kasih, atau perubahan-perubahan yang mereka rasakan karena bantuanmu, itu adalah bonusnya saja. Tapi yang jelas ketika banyak orang-orang yang bermasalah itu meminta bantuanmu, rasa cinta kamu akan semakin membesar karena kamu semakin banyak membantu seseorang. Jika kamu meminta keberlimpahan, maka kamu akan diberikan peluang. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Namun ketika pikiran kita tidak tertuju pada peluang itu, maka kita tidak akan melihatnya. Contoh seperti ketika kamu berpikir, kamu memikirkan mobil berwarna merah. Kamu pikirkan terus-menerus sepanjang harimu, maka dalam hari itu juga kamu bisa melihat mobil berwarna merah dimanapun kamu berada. Bahkan di samping mobilmu misalnya itu juga ada mobil berwarna merah. Tapi lucunya ketika kamu tidak fokus ke itu, maka kamu tidak akan melihat atau kamu tidak akan menyadari bahwa ternyata ada loh banyak peluang, ada loh banyak kesempatan di sekitar kamu. Nah, ketika kamu fokus pada keberlimpahan, kamu akan menemukan banyak peluang. Nah, peluang-peluang itulah yang perlu kamu coba, yang perlu kamu ambil, sehingga dari peluang-peluang itu kamu bisa manfaatkan atau maksimalkan, dan itu membuat dirimu semakin berkelimpahan. Berkelimpahan di sini lebih kepada rasa cukup, rasa kaya, dan mungkin secara aspek materi juga akan mengikuti pada akhir. Tapi ketika kamu tidak meminta, maka kamu akan dicukupkan. Jadi artinya apa? Ketika kamu bersyukur dengan apapun yang sudah kamu miliki, contoh kamu bisa melihat, ketika panca indera penglihatanmu itu normal, kamu bisa mendengar ketika pendengaranmu itu normal, bisa mencium, bisa mengecap, bisa menyentuh dan merasakan. Apakah kamu pernah bersyukur atas itu semua? Apakah kamu pernah bersyukur bahwa jantung kamu pagi ini masih berdetak?
aliran darahmu masih lancar, setiap organ di dalam tubuhmu ini masih bekerja dengan maksimal, dengan normal. Apakah pernah berkomunikasi, bersyukur dengan apa yang sudah kamu dapatkan? Karena manusia itu kebutuhan dasarnya hanyalah survive, ya, hanya bertahan hidup. Di luar itu adalah keinginan-keinginan kita. Ya, keinginan-keinginan itu memang perlu ada ya untuk kita tetap hidup, untuk kita mungkin tetap bisa berkarya. Tapi ketika seseorang terpenjara dengan keinginannya sendiri, maka hidupnya akan menderita karena dia tidak sadar bahwa hidupnya hanyalah untuk bertahan hidup. Artinya kalau bertahan hidup itu kebutuhannya cuma 4: makan, minum, tidur, buang air besar. Makan, kamu makan kan bisa makan apapun. Misalnya orang dari gunung, dari pelosok turun nih ke kota, yang tadinya cuma makan misalnya singkong, nasi, ataupun sagu, tiba-tiba jadi pengen makan ini, makan itu. Kenapa? Karena banyak informasi yang tiba-tiba masuk ke dalam kepala, sehingga pikirannya jadi pengen melakukan semua hal, pengen makan semua hal yang dia lihat pada saat itu. Kedua, minum air cukup, tapi karena kita melihat banyaknya minuman yang beredar, kita jadi pengen minum A, minum B, minum C. Nah, itu adalah keinginan. Padahal kebutuhan kita hanyalah meminum. Kebutuhan kita adalah minum. Nah, minum ini paling dasar adalah ya air putih. Terus yang ketiga adalah tidur. Orang tidur harus di tempat yang nyaman, yang di tempat ber-AC. Padahal tidur di mana aja bisa, asalkan ngantuk, tempatnya paling tidak di tubuh kita juga oke gitu ya. Ya udah bisa tidur di mobil, di kereta, di mana. Terus buang air besar. Nah, pernah nggak kamu bayangin dalam seminggu kamu nggak buang air besar? Pasti nggak akan nyaman sekali di tubuhmu. Pasti ngerasa nggak enak sekali. Nah, ketika kamu masih bisa buang air besar dengan lancar setiap harinya, ya syukuri hal itu. Ketika kamu bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Tapi ketika hal itu saja tidak kamu syukuri, ya sudah dipastikan bahwa banyak penderitaan atau hal-hal yang tidak mengenakan yang kamu rasakan. Itu semua bersumber pada keinginanmu sendiri. Jadi terkadang doa kita bukan tidak dikabulkan, tapi kitanya saja yang nggak jelas maunya seperti apa. Tapi dari semua doa, yang menurutku paling bagus adalah berdoalah supaya kamu dipantaskan. Jadi banyak orang itu meminta doa ini, meminta itu, meminta A, B, C, D, tapi jarang yang meminta untuk dipantas. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan saat ini itu terjadi karena kita sudah pantas. Kalau belum pantas, ya akan digagalkan. Bawah sadar kita itu cerdas kok, pintar sekali. Bahwa ketika kita belum pantas, pasti gagal, pasti nggak akan dapat. Pasti akan menjauh hal-hal yang mungkin kita sebenarnya pengen dapat. Itu semua terjadi karena kita belum pantas. Tapi kalau kita sudah pantas, itu semua datang dengan mudah. Bahkan kita nggak cari-cari, tiba-tiba ada. Bahkan didatangkan. Nah, itu terjadi karena kita sudah pantas atau melayakkan diri, memantaskan diri. Bagaimana cara memantaskan diri? Pertama, kamu bisa meningkatkan yang namanya kapasitas otak kamu. Artinya apa? Investasi otak itu penting. Ketika kamu saja tidak memantaskan diri atau tidak belajar, maka kamu tidak akan pernah bisa pantas. Belajar di sini banyak. Kamu bisa belajar dari pengalaman kamu bisa belajar dari pengalaman orang lain, kamu bisa belajar dari hal-hal yang ada di sekitar kamu, ya. Kamu juga bisa belajar dengan seorang mentor, seorang coach yang mungkin sudah berpengalaman, dia sudah punya banyak ilmu dan mau mengajarkan kamu. Nah, disitulah pentingnya untuk kita terus belajar. Kebanyakan orang karena merasa dirinya sudah lulus kuliah, lulus SMA gitu ya, dia tidak mau lagi belajar karena merasa dirinya sudah pintar. Ketika kita merasa pintar, maka disitulah kita akan Tapi ketika kita pintar merasa, maka kita akan terus belajar. Jadi stop merasa pintar dan mulailah untuk pintar dalam merasa. Bukan merasa
lebih baik, tapi lebih baiklah merasa. Bukan merasa lebih benar, tapi benarlah dalam merasa kamu. Karena di dalam merasa ada doa yang setiap hari kamu pancat. Karena di dalam rasa ada sebuah doa. Ketika kamu bisa menjaga rasa, maka kamu akan menjaga, maka hidupmu akan terjadi. Mungkin sampai situ saja yang bisa aku sampaikan. Jika kamu ada topik yang ingin aku bahas lagi, kamu bisa komen di bawah, dan sampai ketemu di video selanjutnya.